Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Angelin bersama Kanarmi Asyita akan menjelaskan terkait jurnal yang akan kami review, yaitu strategi dan bentuk manajemen biaya dalam upaya sustainable kedai kopi pada masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk info terkait jurnal ini ditulis oleh Yogi Hadi Afrizal, Andi Tendripada, dan Fatika Indriyahati. Tahun terbit jurnal ini di tahun 2022. Untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen biaya dalam upaya sustainable kedai kopi se-Aja Tapareng pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana bentuk manajemen biaya kedai kopi se-Aja Tapareng pada masa pandemi COVID-19. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Aja Tapareng, yaitu di Kota Parepare, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kedai kopi mempunyai cara atau strategi sendiri dalam menekan biaya selama pandemi agar dapat mempertahankan usahanya. Meski mempunyai strategi yang berbeda, namun tujuan utama dari strategi tersebut yakni untuk bisa bertahan pasca pandemi, kemudian kembali menata ulang usaha yang sempat terpuruk karena adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini berimplikasi bahwa banyaknya usaha-usaha yang gulung tikar selama pandemi dikarenakan tidak adanya strategi dalam menghadapi kondisi ini. Kata kuncinya strategi manajemen biaya dan kedai kopi. Selanjutnya pendahuluan. Pada awal tahun 2020, kondisi masyarakat diambang ketakutan karena munculnya COVID-19. Selain mempengaruhi kesehatan, dampak COVID-19 juga sangat mempengaruhi perekonomian negara, termasuk di kedai kopi ini. Pemerintah melakukan pemberantasan interaksi sosial atau isolasi diri. Dengan kedua rencana pembatasan ini dipastikan akan berdampak pada bisnis minuman kopi, terutama di kafe. Sebanyak 50% hingga 90% omset penjualan kopi dari kedai kopi yang menawarkan layanan dine-in, karena masyarakat khawatir dengan penyebaran virus akibat kontak dengan lingkungan dan orang di luar rumah. Selain itu, masalah kebersihan produk kopi sangat sensitif. Karena minat pembeli, masyarakat juga berubah saat ini, tidak hanya berfokus pada kualitas rasa kopi, tetapi juga mulai memperhatikan kebersihan dari segi lingkungan kerja, kemasan, dan higienitas pekerja. Metode penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen biaya dalam upaya sustainable kedai kopi se-Aja Tapareng pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana bentuk manajemen biaya kedai kopi se-Aja Tapareng pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisa deskriptif. Dan lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Sidrap. Selanjutnya, model dalam menganalisis analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang ditemukan oleh Miles dan Huberman. Kemudian pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil penelitian yaitu penurunan omset penjualan, penurunan harga komoditas kopi, modifikasi table layout, meningkatkan atensi mutu produk, perpindahan atensi customer, dan rendahnya tingkat sustainable business. Di sini penulis memilih dua usaha atau kedai kopi di setiap daerah yang telah dipilih untuk ditelusuri strategi apa yang membuat mereka dapat bertahan saat pandemi. Salah satunya ada Kopita, Kedai Forest, 54 Coffee House and Roastery, Kopi Kolong Rumah atau Kopi Roastery, Kosa Cafe, dan Sweetness Cafe, dengan catatan tidak seluruh hasil ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Narmi, silakan. Baik, Kak Angelin izin melanjutkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi manajemen biaya. Nah, pembatasan aktivitas masyarakat, menurunnya harga kopi dan menurunnya minat konsumen kopi merupakan alasan utama bagi para pengusaha kopi, khususnya usaha kedai kopi untuk membuat strategi manajemen biaya agar saat pandemi tidak mengalami keterpurukan dan ancaman gulung tikar. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya Kak Angelin.
Berikut adalah strategi manajemen biaya yang digunakan oleh para pengusaha untuk menjaga sustainable dari bisnisnya. Yang pertama adalah pengeluaran biaya pengantaran. Nah, biaya pengantaran ini muncul dari upaya adanya modifikasi bisnis dengan membuka jasa pengantaran produk langsung kepada customer. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah selektif mengeluarkan biaya untuk bahan baku. Selektif pengeluaran biaya bahan baku ini sebagai upaya menjaga sustainable bisnisnya. Pengusaha harus mampu lebih selektif dalam mengeluarkan biaya bahan baku agar pengeluaran mencapai tingkat yang paling efektif dan paling efisien. Strategi manajemen bisnis yang ketiga adalah adanya pembaruan terhadap produk. Di tengah banyaknya pembatasan, dibutuhkan pembaruan terhadap produk agar usaha bisa terus bertahan. Nah, berikut lebih jelasnya mungkin mengenai strategi manajemen bisnis. Yang pertama, pengeluaran biaya pengantaran. Salah satu contohnya ini adalah dari salah satu kedai yang diambil, yaitu Kopita. Dia menjelaskan bahwa biaya pengantaran yang dikeluarkan oleh pemilik yaitu Rahmat sebagai strategi bagaimana merawat pelanggan ideologis dari Kopita. Pengeluaran biaya bahan bakar yang mungkin menurut Rahmat tidak material ketimbang menjaga pelanggan agar tetap memesan di kedai kopi miliknya. Nah, berikut ini ada contoh wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Rahmat selaku pemilik dari Kopita ini. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu selektif pengeluaran biaya bahan baku. Selain menggunakan strategi pengantaran yang tadi sudah dilakukan oleh Rahmat dari kedai kopi Kopita, juga melakukan penyelektifan terhadap pengeluaran biaya bahan baku yang dia keluarkan. Selain menggunakan strategi pengantaran saat pandemi, Rahmat sebagai pemilik sekaligus orang yang menjalankan operasional usaha sangat selektif dalam mengeluarkan biaya khususnya biaya bahan baku. Hal ini di atas menunjukkan pilihan pemilik untuk betul-betul membelanjakan atau mengeluarkan biaya berdasarkan kebutuhan kedainya itu. Jadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Rahmat juga dengan melakukan strategi pengeluaran biaya bahan baku. Selanjutnya strategi yang ketiga yaitu pembaharuan terhadap produk. Produk merupakan salah satu upaya atau strategi biaya bagi kedai kopi Forest. Nah, ini merupakan strategi yang digunakan oleh kedai kopi Forest. Fokus dari kedai ini menghasilkan produk baru yakni kopi bubuk dan draft bag. Selama terjadi batasan, fokus produksi produk baru. Dari produk tersebut, kedai Flores mengeluarkan biaya yang difokuskan untuk kopi bubuk dan drip bag yang menghasilkan keuntungan tersendiri bagi kedai kopi Flores. Jadi, kedai kopi Flores ini lebih memilih melakukan pembaruan produk sebagai strategi dari manajemennya untuk menjaga sustainable dari usaha. Selanjutnya, ada bagian pembahasan dari jurnal ini. Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran tersendiri bagi pengusaha kedai kopi. Dengan kondisi yang tidak normal, pengusaha kedai kopi diharap memang caranya untuk bertahan hingga pandemi selesai dan kembali menjadi normal. Nah, kondisi para pelaku usaha ini yang diuraikan pada bagian pembahasan tentunya menggambarkan upaya atau strategi manajemen biaya dalam rangka keberlangsungan usaha mereka atau menjaga sustainable usahanya. Berdasarkan konsep dari Abrahamson pada tahun 2007, sustainable entrepreneurship terdiri dari 3 poin. Pertama, tentang inovasi yang memecahkan permasalahan yang berkelanjutan. Kedua, memperoleh pemecahan berkat pengorganisasian yang baik. Yang ketiga, proses menaikkan nilai berkelanjutan. Dari semua informan atau kedai kopi yang sudah diwawancarai di atas yang diteliti, mereka mempunyai tujuan bagaimana bisa eksis atau sustain bisnisnya saat menghadapi dan melewati masa pandemi ini. Oke, selanjutnya kita masuk kesimpulan, Kak. Dari penelitian ini ada beberapa poin kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama, pandemi COVID-19 ini membatasi aktivitas manusia, terkhusus di bidang ekonomi, lebih tepatnya UMKM, yang membatasi pertumbuhan konsumen dengan para pelaku usaha.
Yang kedua, pembatasan aktivitas manusia akibat COVID-19 ini banyak menyebabkan usaha kedai kopi atau kafe mengalami kerugian. Dan sedikit juga usaha tersebut bahkan mengalami gulung tikar. Poin yang ketiga adalah setiap kedai kopi mempunyai cara atau strategi tersendiri dalam menekan biaya selama pandemi. Oke, sekian review jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.